Detektif Bright Brain sedang duduk di kantornya ketika teleponnya berdering. Richard Brooks, seorang pemilik toko perhiasan, bilang dia baru saja dirampok. Bright Brain segera tiba di butik dan Pak Brooks menjelaskan apa yang terjadi. Aku menghabiskan sepanjang pagi untuk menunjukkan cincin berlian kepada seorang pria berjas abu-abu. Dia sangat sopan dan tahu banyak tentang berlian. Ketika aku melihat ke bawah untuk mengambil cincin termahal di toko itu, aku merasa ada yang memukul kepalaku. Aku terjatuh ke depan dan ketika aku sadar, pria itu sudah nggak ada. Bright Brain nggak mengajukan pertanyaan lagi. Sebaliknya, dia menulis laporan yang mengatakan Pak Brooks nggak dirampok. Dia sebenarnya memalsukan semuanya. Lihatlah tempat kejadian itu. Bagaimana Bright Brain sampai pada kesimpulan itu? Jika Pak Brooks terjatuh ke depan, berat tubuhnya akan memecahkan meja kaca di depannya. Dan lihat, nggak ada goresan sedikit pun. Keesokan harinya, Bright Brain sedang menyetir ke tempat kerja saat dia ditabrak oleh sebuah mobil Chevrolet merah. Orang itu berhasil lolos dengan cepat, tapi sang detektif berhasil melihat plat nomor mobil tersebut dimulai dengan angka 62. Kembali ke kantor, Bright Brain melacak kemungkinan pemilik kendaraan tersebut, Pak Neander. Detektif tiba di rumah Pak Neander bersama dengan polisi dan segera melihat sebuah Chevrolet merah dengan plat nomor 62 di halaman. Tapi nggak ada tanda-tanda tabrakan. Bright Brain menginterogasi subjek, tapi Pak Neander bilang, "Aku bersumpah itu bukan aku. Aku nggak keluar rumah selama 2 hari. Dan aku nggak bisa menggunakan mobilku karena aku kehilangan kuncinya seminggu yang lalu." Bright Brain mendekati kendaraan itu dan bersandar pada kap mobil untuk mengintip ke dalam. Dia langsung berkata, "Aku tahu kamu berbohong." Bagaimana Bright Brain begitu yakin? Detektif tersebut mencoba cara paling sederhana untuk mendeteksi apakah sebuah mobil baru saja digunakan. Dia memeriksa suhu mesin. Karena kap mesin masih hangat, hal ini menunjukkan Pak Neander berbohong. Selama bulan Desember, sekelompok perampok beroperasi di Bentonville. Mereka berjalan dengan berpakaian seperti Sinterklas dan masuk ke rumah-rumah melalui cerobong asap. Mereka memasukkan barang-barang berharga ke dalam tas Sinterklas mereka dan langsung berjalan keluar pintu. Ketika para tetangga melihat mereka mengira bahwa perampok itu adalah Sinterklas yang asli. Akhirnya, polisi menangkap seluruh anggota geng tersebut. Namun, salah satu dari mereka mengklaim dia adalah Sinterklas yang asli dan nggak boleh dihukum karena kejahatan yang nggak dilakukannya. Detektif Bright Brain dipanggil untuk menangani kasus ini karena dia pernah melihat Sinterklas yang asli ketika dia masih kecil. Dia ingat, Sinterklas memiliki tinggi badan sedang. Dia mengenakan mantel dengan 6 kancing dan ada saku di sebelah kanan. Dia juga bilang, gesper ikat pinggang Sinterklas berbentuk persegi. Lihatlah rekaman dari kantor polisi. Bisakah kamu menemukan siapa Sinterklas yang asli? Sinterklasnya adalah yang kedua di sebelah kanan. Dia cocok dengan semua deskripsi Bright Brain. Saat itu hujan turun ketika Bright Brain memutuskan untuk pergi ke gym. Di tengah perjalanan, seorang wanita menghentikan mobilnya untuk meminta bantuan. Dia bilang seseorang baru saja menabrak mobilnya dan langsung pergi. Ketika sang detektif melihat sekeliling, satu-satunya orang yang berada di dekat tempat kejadian adalah seorang pria yang sedang memperbaiki bannya. Wanita itu bilang itu adalah mobil yang menabrak mobilnya. Namun ketika Bright Brain berbicara dengan pria tersebut, dia bilang itu nggak mungkin benar karena dia sibuk memperbaiki mobilnya sepanjang waktu. Bisakah kamu mengetahui siapa yang berbohong? Pria yang sedang memperbaiki mobilnya. Hujan baru saja turun yang berarti jika dia memperbaiki mobilnya sepanjang waktu, tanah di bawahnya pasti sudah kering. Tapi lihat, ini basah. Ini berarti dia baru saja tiba di sana dan sebenarnya dialah yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Keesokan harinya, Bright Brain meninggalkan rumah pacarnya langsung menuju gedung kantornya. Dia terlambat masuk kerja, jadi dia mengabaikan beberapa rambu berhenti di sepanjang jalan.
sebuah mobil polisi melewatinya tepat pada saat dia berbelok ke arah yang salah ke jalan satu arah. Tapi petugas nggak menangkapnya. Mengapa? Karena sang detektif berjalan kaki, bukan mengendarai mobil. Sekitar pukul 8 pagi keesokan harinya, detektif Brad Brain sedang dalam perjalanan untuk membeli kopi ketika dia melihat perampokan terjadi. Seseorang bertopeng melarikan diri dengan membawa dompet seorang wanita. Sang detektif mengejar pencuri tersebut dan melihatnya memasuki sebuah kedai kopi. Ketika Brad Brain masuk ke dalam, dia mencari pencuri tersebut namun gak menemukannya. Orang itu telah melepas topengnya. Dia memberitahu pemilik kedai kopi bahwa salah satu pelanggan mereka adalah pencuri dan pemiliknya menutup kedai tersebut sehingga detektif dapat menanyai orang-orang di sana. Orang pertama yang dia interogasi adalah Ali. Dia bilang dia telah berada di kedai kopi selama 3 jam terakhir untuk bekerja menggunakan laptopnya. Brian bilang dia baru saja masuk ke dalam untuk membeli espresso untuk dibawa pulang. Catherine bilang dia baru saja mulai menyantap sarapannya dan gak melihat sesuatu yang mencurigakan. Terakhir, dia menginterogasi John, pemilik kedai kopi. Dia bilang bahwa dia membuka kedai tersebut pada pukul 7 pagi dan gak pernah meninggalkan tempat tersebut sejak saat itu. Brad Brain langsung tahu siapa pelakunya. Bisakah kamu menebak siapa pelakunya? Pelakunya adalah Ali. Dia bilang dia telah berada di toko selama 3 jam terakhir. Namun toko baru saja dibuka pada pukul 7 pagi. Di kantornya, Brad Brain menerima pesan teks aneh dari teman kerjanya, Harry. Isi pesan tersebut adalah, "Zucchini is the fridge. Otherwise, I'm fine, okay?" Pesan aneh itu membuat sang detektif berpikir ada pesan yang tersembunyi di dalamnya. Setelah beberapa menit, dia menemukan sebuah kata tersembunyi di dalam pesan tersebut. Bisakah kamu menebak kata apa itu? Kalau kamu memperhatikan dengan seksama, huruf pertama dari setiap baris dapat digabungkan untuk membentuk kata zoo atau kebun binatang. Dengan cepat, Brad Brain mengambil barang-barangnya dan pergi ke kebun binatang setempat. Dia tiba di kebun binatang dan segera melihat pintu masuk ke lorong rahasia. Lorong itu membawanya ke jaringan terowongan bawah tanah. Di pintu masuk terowongan ada tikus berbisa. Di pintu masuk terowongan kedua ada bahan peledak yang akan meledak dalam 5 menit. Dan di pintu masuk terowongan terakhir ada gas beracun. Terowongan mana yang harus dia pilih? Yang kedua tentu saja, dia bisa melewati terowongan setelah bahan peledak meledak. Di ujung terowongan, dia menemukan dirinya berada di sebuah ruangan gelap. Begitu dia masuk, pintu terkunci di belakangnya dan dia terjebak. Ruangan itu kosong, kecuali sebuah pintu lain di ujung lain ruangan. Pintu itu terkunci dengan kunci kombinasi huruf. Ada secari kertas yang bertuliskan petunjuk berikut. P plus 3, N minus 1, B minus 1, N plus 4, S plus 1. Apa kodenya? Brad Brain butuh beberapa saat untuk mengetahuinya, tapi dia mampu memecahkan kode tersebut. Kodenya adalah SMART. Kunci dari teka-teki ini tersembunyi di dalam alfabet. P plus 3 huruf berikutnya adalah S. N minus 1 huruf adalah M, dan seterusnya. Phew, pintu terbuka dan membawanya ke ruangan lain di mana dia akhirnya bertemu dengan Harry. Brad Brain melepaskan ikatan rekan kerjanya dan bilang dia akan mengeluarkan mereka dari situasi itu. Namun ketika dia melihat sekeliling, dia menyadari mereka berdiri di dasar sumur yang sangat dalam. Melihat ke atas, mereka bisa melihat langit biru yang cerah, tapi sepertinya gak ada jalan keluar. Detektif itu merasakan tanah jatuh ke atas kepala mereka dan dia takut mereka akan terkubur dalam lumpur. Untungnya, dalam waktu 1 jam, kedua orang itu berhasil keluar dari sumur dengan selamat. Bagaimana mereka bisa keluar?
Mereka berhasil memadatkan tanah yang jatuh ke dalam sumur. Dengan cara ini, mereka akan semakin dekat dan semakin dekat ke permukaan, sampai mereka berhasil melompat keluar dan melarikan diri. Sekian untuk petualangan Bright Brain hari ini. Itu banyak sekali.